Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, sahabat Syiar Indonesia Baca Quran. Ya, tidak henti-hentinya kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita yang sangat banyak. Ya, di antaranya adalah kita disampaikan, ya diberikan peluang, diberikan kesempatan untuk masih bisa menunaikan puasa di bulan Ramadan yang ke-9 ini. Ya tentunya ya kita akan isi dengan cara bersyukur kepada Allah dengan mengisi kajian, ya dengan memahami terkait dengan syariat-syariatnya. Ya terkhusus di kajian Kasku ini, ya di episode 9 kita akan coba isi hari kita dengan belajar terkait dengan bagaimana hukumnya terkait dengan siyamul marid, ya puasanya orang yang sakit. Jadi kemarin kita sudah tuntaskan pembahasan terkait dengan siyamul musafir, ya bagaimana ketentuan syarat-syarat seseorang boleh berbuka dengan tadi perjalanan. Ya sekarang kita akan detailkan terkait bagaimana puasanya orang yang sakit. Sebagaimana dalil di surat Al-Baqarah ayat 184 itu kan, ya faman kana maridun, ya kalau misalkan dia sakit, au ala safaring, atau misalkan dia sedang dalam perjalanan, fa iddatun min ayyamin ukhur, maka dia boleh berbuka dan ganti harus dikodo di hari yang lain. Walladzina yutiqunahu fidyah ta'amu miskin. Nah, ini di sini nanti akan ada ketentuan untuk bagi orang-orang yang memang sakitnya tidak bisa sembuh atau sudah tidak memungkinkan. Nah, bagaimana? Insyaallah kita akan coba detailkan ya. Yang pertama, boleh berbuka jika sakitnya itu berat. Ya, berat. Kullu maradin, ya kullu maradin kharaja bihil insan an haddis sihhati yajuzu an yuftira bih. Jadi setiap penyakit yang menyebabkan seseorang keluar dari kondisi sehat, maka dia diperbolehkan untuk berbuka. Yang memang sakitnya berat. Amma syai' al-khafif, ya adapun kalau misalkan penyakitnya itu ringan, ya kasu'al, ya seperti batuk, wasuda, ya seperti sakit kepala, fala yajujul fitru bisababihi, maka tidak boleh berbuka dengan sebab yang seperti ini. Ya, jadi catatannya sakitnya itu berat dan sakitnya itu mengeluarkan dia dari keluar dari kondisi sehat, yang itu kalau misalkan dia tidak makan atau tidak minum itu membahayakan nyawanya. Jadi kalau misalkan cuman pilek, batuk, ya itu sakit kepala itu tidak termasuk. Kemudian kedua, jika puasa membahayakan, nah di sini nih ternyata akan dijelaskan lagi. Jika puasa membahayakan, maka wajib berbuka. Misal walaupun dia sakit dan dia tetap menginginkan puasa, boleh saja. Tapi jika puasanya menjadi bahaya, maka dia wajib berbuka. Jadi wajib, gak boleh menahan diri, karena itu menzalimi dirinya sendiri, gak boleh. Ya, lebih baik berbuka. Wa idza sabata bitib. Jadi kalau misalkan secara medis ya ditetapkan, sudah terbukti, aw alimas sakhsu min adatihi wa takhribatihi, ya atau seseorang mengetahui dari pengalaman pribadinya, aw ghalaba ala dhannihi anna siyam yujlibu lahul marad, atau berdasarkan dugaan kuat bahwa puasa akan menyebabkan sakitnya itu memperparahnya atau memperlambat kesembuhannya, au yaziduhu au yuakhiruhul bur'a jazalahu an yuftir. Maka dia boleh harus berbuka. Bal yukrahu lahu as-siyam. Bahkan jika puasa membahayakan kesehatannya, maka lebih baik tidak berpuasa. Gitu ya. Jadi kalau misalkan puasanya itu menjadi bahaya untuk kesehatannya, untuk nyawanya, maka dia wajib berbuka. Jangan menahan. Jangan melanjutkan. Kemudian poin ketiga, jika puasa menyebabkan pingsan. Nah, jadi tadi sakit kan ya?
Atau misalkan dia misalkan penyakitnya nggak terlalu serius, tapi kalau misalkan dia puasa ternyata dia malah pingsan. Nah itu kayak gimana nih ya puasanya? In kana as-shaum yusabbibuhu lahul igma aftara wa qada. Jika puasa menyebabkan seseorang pingsan, maka ia wajib berbuka dan mengganti puasanya. Jadi dikodok. Jadi sudah batal. Ya daripada membahayakan lebih baik berbuka. Wa idza ughmiya alaihi asna'an nahar. Nah, tapi jika seseorang pingsan di siang hari, tsumma afaqa qoblal ghurubi aw ba'dah, lalu dia sadar sebelum atau setelah maghrib. Nah, jadi pingsannya enggak lama. Jadi sudah pingsan di siang hari, lalu dia sadar sebelum atau setelah maghrib, maka falsiyamuhu sahihun madama asbaha shaiman. Nah, maka puasanya tetap sah selama ia berniat puasa sejak subuh. Jadi sudah subuh itu dia sudah berniat puasa ya dalam keadaan sakit nih. Tapi tiba-tiba di siang hari dia pingsan. Kemudian dia terbangun ya, baik sebelum maghrib ataupun sesudah maghrib, maka puasanya tetap sah. Gitu. Wa idza tara alaihi al-igma minal fajri ilal maghrib. Namun jika ia pingsan dari fajar hingga maghrib, jadi pingsannya dari subuh nih, fal jumhur ala adami sihhati shaumi. Maka mayoritas ulama berpendapat bahwa puasanya tidak sah. Amma qada'ul mughma alaihi fahuwa wajibun inda jumhuril ulama mahma talat muddatul igma. Jadi maka dia wajib menggantinya berapapun lama pingsannya. Jadi kalau misalkan dari subuh pingsannya, nah itu sudah wajib harus diqadha berapapun lama pingsannya. Oke, baik ya. Jadi tadi pertama, kalau misalkan puasa ini menyebabkan dia pingsan, ya akan menyebabkan dia pingsan, lebih baik dia berbuka. Ya maka wajib nanti dia mengganti puasanya di hari yang lain. Tapi kalau misalkan dia dari awal dari subuh sudah berniat puasa, kemudian di siang harinya nggak kuat, tiba-tiba pingsan, kemudian dia terbangun baik sebelum atau sesudah maghrib, maka dia tetap sah puasanya. Tapi kalau misalkan pingsannya dari subuh, nah berapapun lamanya, mau sampai maghrib lagi, berapapun lamanya, nah maka itu sudah harus diqadha, harus diganti puasanya di hari yang lain. Baik, insyaallah jelas ya. Kemudian yang keempat, jika seseorang sangat lapar dan haus yang sampai mengancam kesehatannya, itu bagaimana? Wa man arhaqahu ju'an muftiron aw atashun syadidun fa khafa ala nafsihil halak. Nah, jika seseorang merasa sangat lapar, sangat haus hingga khawatir nyawanya terancam atau kehilangan sebagian indranya berdasarkan dugaan kuat, ya bukan sekedar khayalan, maka ia boleh berbuka dan wajib mengganti puasanya. Contohnya misalkan para pekerja berat, ya tidak diperbolehkan berbuka hanya karena pekerjaannya. Namun jika mereka tidak bisa meninggalkan pekerjaan dan khawatir akan bahaya di siang hari, maka mereka boleh berbuka dan wajib mengganti puasanya. Nah ya, jadi kayak gitu. Jadi harus berdasarkan dugaan yang sangat kuat, bukan sekedar khayalan. Contohnya tadi para pekerja, di sini disebutkannya para pekerja berat, misalkan yang kerjanya di membangun rumah kan tuh berat banget tuh, atau ambil barang-barang yang berat. Nah, dia merasakan di dalam dirinya kalau misalkan dia tidak berbuka itu akan membahayakan dirinya dengan dugaan yang kuat. Maka dia boleh berbuka dan ganti di hari yang lain. Tapi kalau misalkan dugaannya masih kayaknya ini masih sanggup, maka jangan dulu. Dia harus tetap berpuasa.
Baik. Kemudian yang kelima, orang yang sakit sementara bagaimana hukumnya? Al-maridul ladzi yurja bur'uhu yantadhirul syifa. Orang yang sakit yang masih ada harapan sembuh. Nah, maka yantadhirus syifa. Maka dia harus menunggu kesembuhan. Summa yaqdi wala yujzi'uhul it'am. Menunggu kesembuhannya dan kemudian mengganti puasanya. Wal maridu, dengan memberikan makanannya, dengan memberikan makanan kepada orang miskin. Wal maridu maradun muzminan la yurja bur'uh. Nah, memberikan makanan kepada orang miskin tidak cukup untuk menggantikan puasanya. Wa kadal kabirul ajiz yut'imu an kulli yaumin miskinan nisfa sahin min qutil balad. Namun orang yang sakit kronis atau lansia tidak mampu berpuasa boleh mengganti puasanya dengan membayar fidyah, yaitu memberi makan satu orang miskin per hari puasa yang ditinggalkan sebanyak setengah sa, sekitar 1,5 kg dari makanan pokok setempat. Atau misalkan kalau ingin lebih mudah mah satu piring, ya, satu piring makanan, satu porsi makanan. Baik, saya coba ulang. Kalau misalkan dia sakitnya sementara, ya ini sakitnya itu sementara nih, masih ada kesembuhan, masih ada pasti akan sembuh gitu, bakal ada kepastian bakal sembuh, maka dia menunggu waktu sembuhnya kemudian nanti menggantinya. Tapi kalau misalkan untuk yang sakitnya udah kronis tidak memungkinkan akan sembuh, nah maka dia membayar fidyah, ya, kepada memberi makan kepada orang miskin setiap hari puasa yang dia tinggalkan. Ya, pokoknya satu piring, ya, satu makanan untuk orang. Jadi kalau 30 hari berarti 30 makanan. Jadi setiap hari kasih. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian yang keenam, jika seseorang sakit kemudian sembuh tetapi belum sempat mengganti puasa hingga meninggal. Ya, jika seseorang sakit kemudian sembuh tetapi belum sempat mengganti puasa hingga meninggal. Jadi belum sempat qada nih. Man maridho thumma syufiya, jika seseorang sakit lalu sembuh, wa tamakkana minal qada, dan memiliki kesempatan untuk mengganti puasa, falam yaqdi hatta mata ukhrija min malihi ta'amu miskinin an kulli yaumin. Tetapi ya ia tidak melakukannya hingga meninggal. Tiba-tiba wafat gitu, ya, gak keburu, maka dia harus mengeluarkan fidyah dari hartanya, yaitu memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari puasa yang belum diganti. Jadi kalau misalkan harinya berapa hari nih yang belum diqada, misalkan kalau 5 hari, maka memberikan kepada orang miskin sebanyak 5 porsi. Tadi ya kalau ukurannya 1,5 kg dari makanan pokok setempat. Kalau tempat itu makanan pokoknya adalah roti, ya roti. Ya kalau misalkan beras nasi, ya nasi. Tapi boleh juga, ya. Allahu ta'ala alam bisawab. Wa in ragiba ahadu aqaribihi an yasumu anhu sahadzalik. Yaitu memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari puasa yang dia. Jika ada keluarganya, wa in ragiba ahadu aqaribihi, jika ada keluarganya yang ingin berpuasa untuknya, an yasuma anhu sahadzalik, maka hal itu diperbolehkan. Oh, misalkan tadi enggak mau fidyah nih, misalkan mau oleh keluarganya, ya, untuk dibadalkan, ya, untuk diganti, ya, atas nama yang wafat. Nah, demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itulah poin-poin terkait dengan puasa yang sedang sakit. Mudah-mudahan jelas, ya, dan saya bermohon kepada Allah dengan cara penyampaian yang tidak sempurna. Kalau misalkan ada kebaikan silahkan ambil, kalau ada kesalahan mohon diluruskan dan diingatkan. Insya Allah besok kita akan coba detailkan terkait dengan puasanya orang yang tua dan yang lemah, insya Allah. Barakallahu fikum. Saya Yusuf Ibnu Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون